Iya, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Scopus, Bapak dan Ibu ya. Scopus.com. Jadi Scopus.com ini adalah penyedia pengindeks ya berbagai jurnal-jurnal yang bereputasi eh, tinggi di dunia ini. Oke, nah ini adalah tampilannya. Kalau kita sudah login, kalau belum login, ya kita tidak bisa mendapatkan ini gitu. Nah, silakan nanti login sesuai dengan usernya masing-masing. Kebetulan kampus kita sudah ada ya kita. Di sini ada berbagai macam menu-menunya yang sementara ini belum kita explore dulu semuanya, tapi yang sederhana saja dulu. Baik, sebagai contoh kita akan me- membuat literatur review eh, tentang marketing gitu ya, misalkan saja gitu. Dan saya ingin tahu sebenarnya topik-topik apa saja yang eh, sedang tren saat ini di marketing gitu. Jadi saya cuman tulis saja di sini marketing gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih di sini berdasarkan apa marketingnya. Mungkin berdasarkan artikel title, abstrak atau keyword gitu ya. Nah, kalau mau ketiga unsurnya ya berarti bisa dipilih artikel title, artinya dari judulnya, dari abstraknya, atau dari kata kunci. Tapi kalau hanya ingin dari artikel title, marketing saja misalkan, nah maka kita akan dapat yang seperti ini. Klik search, nah ini kita dapat 79.000. 79.000, 79.000. 76.904 dokumen. Kalau judulnya adalah marketing gitu. Ya. Artinya bener-bener di judulnya itu ada kata marketing nah ini gitu marketing marketing gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin lebih spesifik lagi katakan lagi digital marketing, ya tentu akan semakin sedikit ininya. Ini cuma 2.500 gitu. Oke, begitu ya kira-kira gitu. Nah, tapi akan berbeda kalau misalkan Bapak dan Ibu mencarinya itu di keyword gitu ya. Kalau di keyword mungkin semakin spesifik dianya gitu. Kita coba keywords gitu ya. Nah ini 4.400 sekian. Tapi ini sudah dipastikan ada di di keywords ya. Belum tentu dia ada di judul, tetapi sudah pasti dia ada di keywords gitu. Oke. Kemudian saya balik lagi, jadi saya pilih yang tetap mau yang di source title aja dulu, ya, yang betul-betul di judulnya. Nah, di sini 800, eh, maaf, bukan source title, article title. Hmm, Oke. Nah, dari 2.500 jurnal ini atau 2.500 paper ini, nah ini susunannya bisa macam-macam ini. Bisa kita bisa lihat rata-rata di sini ditampilkan berdasarkan tahunnya ya gitu. Nah, ini kita bisa ganti pengen tahun yang lebih lama. Berarti ini tahun 85 dia terakhir gitu. Tapi kalau pengen tahun yang baru ya di sini. Atau Bapak dan Ibu bisa melihat jenisnya apa ini gitu ya. Jenis dokumennya dan sebagainya gitu. Ya, kita coba ya lihat. Misalkan di sini abstraknya akan diperlihatkan. Nah, ini kita bisa sambil nonton gitu ya. Nah, tapi kalau enggak ya
di bypass saja gitu. Kemudian ini kita bisa atur citasinya yang mana yang lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau pengen citasinya yang lebih banyak ya berarti side by gitu. Jadi ini yang paling tinggi 200 912 citasi paling banyak ya gitu. Itu artikel yang apa ya yang paling banyak dirujuk gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga filter-filter yang lain di daerah sebelah kiri sini. Misalnya kita hanya ingin 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Jadi Bapak dan Ibu bisa menuliskan mungkin tahun 2016 atau 2015 sampai 2025 gitu ya. Kalau ingin 10 tahun terakhir gitu. Tapi kalau ingin 2020 tahun terakhir ya mungkin dari 2005 sampai 2025 gitu ya. Oke. Dan ini hasilnya turun kembali jadi 2.406 dokumen gitu. Nah, kemudian eh, scope-nya ini bisa diperhatikan untuk subjek areanya mau yang mana gitu. Kalau bisnis manajemen berarti ada 1.098 dokumen. Kalau ditambah lagi dengan ekonomik gitu ya, gitu. Jadi bisa bisa dipilih lah di sini ya, yang mana bisnis manajemennya ada 1.000 sekian, computer science mungkin nggak diabaikan saja, social science mungkin ini bisa masuk gitu, gitu. Yang lainnya kayaknya nggak ya gitu. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Oke, ya udah limit. Nah, sehingga ini makin kecil 1.500 sekian dokumen. Kemudian, nah jenisnya apa? Jenis dokumennya. Apakah jurnal saja atau artikel saja? Ataukah ingin dengan conference? Nah, kalau ingin dengan conference berarti 700 tambah 200 berarti sekian gitu. Atau hanya ingin artikel saja. Kalau ingin artikel saja jadi cuma 700 gitu. Ya, oke. Nah, saya pilih artikel saja. Kemudian kata kuncinya apa yang mau diinginkan, ya. Apakah semua kata kunci ini kata-kata kuncinya gitu. Ah, yang berlaku gitu ya. Oke, kemudian afiliasinya dari kampus mana, kemudian sponsornya barangkali atau negaranya. Ya, negaranya misalkan kalau Bapak dan Ibu cuman mau trennya itu di Asia ya berarti pilihlah negara-negara Asia gitu ya. Kemudian bahasanya bahasa Inggris misalkan. Dah. Kemudian apa lagi ya? Oke. Nah, ini nih yang paling penting nih gitu. Yang open access atau tidak gitu. Kalau open access ya berarti bisa dibuka nanti dokumennya. Tapi kalau tidak open access ya berarti nggak bisa dibuka. Berarti kita cuma dapatkan metadatanya. Oke, tapi nggak apa-apa kita lihat saja dulu sampai di sini 737 dokumen kurang lebih ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dan ini masih bisa kita atur-atur lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, Bapak dan Ibu tidak menginginkan adanya paper-paper yang review. Berarti mungkin di sini ditambahkan and not and not review. Jadi jangan ada kata-kata reviewnya gitu. Review atau systematic literature review. Ini kan turun ya jadi 716.
gitu. Karena ya kita membuat paper review tapi masa yang kita review paper review lagi gitu ya gitu. Nah, kemudian atau kata-kata agenda or agenda biasanya itu. Nah, nah, ini makin turun ya. Atau sistematik. Nah, ya turun lagi dianya. Jadi turun, 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 turun gitu. Ya, oke, gitu kira-kira Bapak dan Ibu bisa mengatur nanti di sini sesuai dengan eh, keinginannya. Ini bisa pilihannya cukup banyak gitu. Nah, di kata kunci digital marketing ini, eh, Bapak dan Ibu sebetulnya bisa mengganti ya kata-kata yang lain gitu ya, yang mungkin semakna gitu ya dengan digital marketing gitu. Nah, di sini misalkan ternyata ada digital marketing, marketing, artificial intelligence, ini kata-kata yang ya yang mirip lah gitu. Oke, baik, ini sudah selesai dan ini akan saya simpan. Saya pilih semuanya, all, kemudian saya ekspor ke BibTeX. Ya. Ini bibliografinya saya ambil, abstrak dan keywordnya juga saya ambil. Oke, sebanyak 713 dokumen. Oke, ya sudah selesai dan kita lihat ya. Nah, ini filenya sudah selesai. Kita coba download. Ini saya kasih namanya Scopus Digital Marketing. Ya, oke. Dah. Nah, dan kalau kita lihat BibTeX ini sebenarnya filenya seperti apa? Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi BibTeX ini sebenarnya ya file teks ya yang eh, mengikuti aturan format BIPS ya gitu. Nah, di sini ada artikel, ini artikel penanda namanya Bazu Hair 2023, penulisnya Bazu Hair, titlenya adalah ini Awareness of Business Administration dan sebagainya. Tahun 2023, jurnalnya namanya ini dan sebagainya. Kemudian afiliasinya dari Tabuk dari Saudi Arabia, URL-nya ini, doi-nya ini, halamannya kebetulan tidak ada. Nama jurnalnya adalah ini. Nah, kemudian emailnya ini, publishernya ini, dan sebagainya. Nah, itu artikel yang pertama. Nah, artikel yang kedua itu adalah ini, ya, dan sebagainya. Nah, inilah format BIP itu seperti itu ya, gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata punya BIP teks yang lain mau dicampur. Nah, biasanya dibuka lewat notepad ini gitu. Hmm, Oke. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang diopreknya itu ini bib teksnya ya, gitu. Ya, termasuk misalkan Bapak nanti akan mencari dokumen atau apa, nanti bisa dilihat ke sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke bib ke RStudio. Nah, kita akan coba lihat apa-apa saja yang bisa kita dapatkan dari metadata tadi gitu. Nah,
Setelah kita sampai di Air Studio, Bapak dan Ibu, jangan lupa diaktifkan bibliometricsnya. Kemudian Bapak dan Ibu silakan ketikkan bibliosigning. Hmm. Ya, kita tunggu sebentar dan ini dia. Kita sudah tiba di bibliosigning. Kemudian kita siapkan datanya, pilih data, import or load. Nah, ini kita ke sebelah kanan. Yang kita import adalah dari raw file. Filenya adalah dari Scopus. Kemudian kita browse filenya. Nama filenya adalah Scopus Digital Marketing tadi. Lalu kita start. Nah ini agak lama sedikit karena metadatanya cukup banyak tadi ya, 712. Nah, gitu. Oke. Nah, sambil di sini kita lihat Bapak dan Ibu, AU itu maksudnya adalah author, DT itu adalah document type, SO itu source sumber ya, LA itu language, PY itu publication year, title, total citation, affiliation, abstract, keyword, doi, corresponding author, keyword plus, side reference, dan sebagainya. Oke, kita tutup saja ini. Dan inilah dokumennya kalau kita lihat-lihat gitu ya. Nah, dan tentu saja di sini sudah apa namanya? Sudah tercampur semuanya ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi eh apa namanya ya? Ya semua semua dokumen yang 700 itu sudah tercampur lah ya di sini gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa keterangan katanya yang bisa kita gunakan nanti untuk AI-nya gitu. Oke, nah kita coba lihat dulu apa namanya ini. Ini sudah kita masuk ke. Oke, kita lihat. Nah, ini jenisnya, dokumennya, bahasanya kita bisa lihat. Ini yang aslinya ya Bapak Ibu ya, 712 gitu. Kemudian kita coba lakukan overview dulu. Overview main information. Nah, ini adalah gambaran umum dokumen-dokumen yang kita dapat sebanyak 712, pertumbuhannya 29%, publishernya 354, pengarangnya 2066 dan sebagainya. Kita lanjut berikutnya, ini tingkat pertumbuhannya Bapak dan Ibu dari eh, digital marketing tadi. Jadi di tahun 2005 nggak cukup, hanya satu dokumen katanya, 2007 nol dan sebagainya. Tapi begitu di 2000 sekian itu naiknya banyak sekali. Gitu. Atau Bapak dan Ibu bisa melihat dari tabelnya di sini. Nah, gitu. Ya kurang lebihnya. Kalau mau dilihat pertumbuhannya. Nah ini. Jadi semakin ke sini dia semakin banyak ya. Di 2025 banyak sekali gitu. 168 dokumen. Oke. Nah, gambar-gambar ini nanti bisa diambil kalau memang Bapak dan Ibu memerlukannya. Atau bisa juga digambar ulang, mungkin di Excel atau apa. Oke, kemudian average station.
Nah, ini jumlah sitasi ternyata rata-ratanya yang paling banyak tuh 2000 berapa nih? 11 ya, sekitar 2 10 mungkin 10 dokumen gitu. Oke, kemudian siklus hidupnya. Nah, ini siklus hidupnya ada ini yang baru ini ya. Siklus hidupnya mungkin nanti Bapak bisa apa namanya bisa me, inilah apa mencoba-coba sendiri gitu. Jadi kalau dilihat katanya ini 2010, ini puncak-puncaknya di 2026 katanya perkiranya sih 2040 dia akan turun katanya gitu. Ya, kata dia gitu kan dugaan ya forecast. Oke, kemudian ada three flood field. Nah, ini adalah bagaimana kita mengaitkan antara tiga field gitu ya. Misalnya field yang di tengah-tengah itu adalah penulis. Kemudian yang sebelah kiri itu misalkan keyword. Kemudian di sebelah kanan itu misalkan apa ya? uh, uh, Sebelah kanan tuh misalnya affiliation lah ya, nama lembaga. Oke. Nah, di sini dia. Ini kan kelihatan nih. Nah, jadi di sebelah kiri ini tadi kata kunci. Hmm. Di sebelah kanan sini adalah penulis. Kemudian di paling kanan ini adalah afiliasi. Nih, ya, sesuai dengan urutannya yang ada di sini. Gitu. Oke, ini contoh saja ya, gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin contoh yang lain nanti boleh dicoba-coba gitu. Oke, kemudian ini ada source. Ini most relevant source. Ini adalah apa ya? Mungkin eh, penerbit yang paling menonjol lah gitu ya. Nah, International Journal of Data and Network Science. Nah, ini ternyata paling banyak nih gitu artikelnya gitu. Di sini juga ada tulisannya di tabelnya gitu. Ya. Atau kalau mau diatur, di sini bisa diatur berapa banyak negara yang mau ditampilkan. Kalau misalkan cuma 3 negara saja ya, ya sudahlah, cuman segitu mungkin. Cuman 3 ininya. Ya. Tapi kalau kita ingin misalkan sampai 15 negara atau 15 penerbit, ya tentu akan lebih banyak nanti munculnya. Nah ini, ya. Atau bisa dilihat di tabelnya sini gitu. Nah, oke, demikian mungkin sekilas ya nanti kita lanjut lagi untuk bagian berikutnya. Ya, jadi kita baru sampai mungkin di apa yang di sini most relevant sources ya. Nanti kita lanjutkan di penjelasan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.